Shalom semua, pada kali ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai betapa pentingnya doa dan doa dengan benar. Yang dikasih dalam Tuhan, tampaknya doa hidup Kristen seperti ikan di luar air. Kita mau berdoa selari dengan rencana Tuhan, supaya kita dapat mengalami pernyataan kuasa Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup kita bersama. Yang dikasih dalam Tuhan, pernahkah kita datang dalam keadaan di mana selepas berdoa seolahnya tidak ada jawaban? Kita terus ke firman Tuhan. Yakobus bab 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang dikasih dalam Tuhan, doa kita perlu sejajar dengan rencana Tuhan. Ia perlu selari dengan kehendaknya. Sudah pastinya Tuhan ingin menjawab doa. Tetapi doa itu adakah ia sejajar dengan rencananya ataupun rencana kita sendiri? Karena rencana kita tidak semestinya selari dengan kehendak Tuhan. Doa yang bersifat aku mau. Tetapi adakah Tuhan maukan? Marilah kita ikut teladan Yesus Kristus di Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mahu, ambillah cawan ini daripadaku, cawan kesengsaraan. Apabila Yesus bakal mati di kayu salib. Saya terus membaca, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yang dikasih dalam Tuhan, dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, ia perlu dalam keadaan berserah. Tuhan, bukan seperti yang saya inginkan, tetapi berdasarkan apa yang engkau kehendaki ya Tuhan. Karena pastinya kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Yang dikasih dalam Tuhan, iblis juga boleh mengabulkan permintaan kita. Itu yang bahaya nih apabila kita memanjatkan doa untuk memuaskan hawa nafsu. Lukas 4 ayat 6 sampai 7. Ayat 6, kata iblis kepadanya, kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa sahaja yang ku kehendaki. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yang dikasih dalam Tuhan, apakah kita doa itu? Adakah ia lebih kepada hal-hal keduniawian yang fana? Atau adakah ia bersifatkan rencana Tuhan yang berkekalan, yang kesyurgawian? Kita akan meluangkan sedikit waktu untuk mendalami firman yang kita cukup kenal. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah kunci untuk doa yang pasti terjawab. Saya ingin merujuk kepada penterjemahan BIMK pula. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Elohim memerintah atas hidupmu. Yang dikasih dalam Tuhan, jikalau hidup kita di bawah pemerintahan Tuhan, pasti kita akan meminta selari dengan kerajaan surga, yaitu kehendak Tuhan. Amin. Saya terus membaca. Maka semua yang lain akan diberikan Elohim juga kepadamu. Yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan keperluan kita. Bukan segala keinginan ataupun hawa nafsu kita itu. Karena iblis sanggup memberikan seluruh dunia kepada Yesus, asalkan Yesus sujud menyembahnya. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita usahakan dahulu supaya Elohim memerintah atas hidup kita bersama. Dan selepas itu kita perlu mentaati kehendaknya. Apakah yang Tuhan inginkan? Karena sebenarnya selain doa kita kepada Tuhan, menurut Matius bab 6, Yesus juga ada doanya. Doanya adalah, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kerajaan surga turun ke bumi. Yang dikasih dalam Tuhan,
terlalu ramai memanjatkan doa hanya mencari tangan Tuhan. Jikalau kita sering-sering dalam doa hanya mencari tangannya, kita tidak mampu melihat wajahnya. Apakah maksudnya doa yang bersifatkan mencari tangannya? Sering-sering doa yang berbunyi seperti Tuhan, saya inginkan itu dan saya inginkan ini. Tuhan lakukanlah ini untuk aku, lakukanlah itu untuk aku. Sering-sering meminta agar tangan Tuhan bergerak tanpa mengenali wajahnya. Yang dikasih dalam Tuhan, pada waktu ini kita akan belajar lebih mencari wajah Tuhan. Karena jikalau kita mengenalnya, mendapat perkenanannya, pasti tangannya juga akan bekerja dalam hidup kami, dalam hidup kita bersama. Pada video yang sebelumnya, saya ada mengajar mengenai kita perlu seperti keturunan Isakar yang mengerti dan memahami zaman dan waktu supaya mereka fasih apa yang mereka perlu lakukan pada waktu tersebut. Pada waktu ini, saya ingin berkongsi pula serba sedikit mengenai keturunan Yakub pula. Mari kita pergi ke Mazmur 24 ayat 6. AVB, inilah keturunan yang mencari Tuhan. Yang mencari wajahmu ya Elohim Yakub. Perkataan Selah di situ. Maksudnya berikan renungan. Berikan meditasi. Yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu mencari wajahnya. Kenal Tuhan secara pribadi. Jangan hanya setakat meminta-minta daripada Tuhan, tetapi kita ingin mengenalinya. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, mari kita pergi kepada doa Rasul Paulus. Kita semua tahu, karena kami tahu kami punya kehidupan Rasul Paulus luar biasa. Penuh dengan keajaiban dan mujizat hidupnya yang membawa impak yang besar pada waktunya. Saya percaya rahasia di sebalik pelayanannya yang ajaib adalah di sebalik doa ini. Filipi bab 3 ayat 10 sampai 11. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang dikasih dalam Tuhan, jikalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, jikalau kita menatap wajahnya, pastinya hidup kita berubah. Pastinya doa kita akan juga berubah apabila kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kita pergi pula kepada doa Musa. Keluaran bab 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Yang dikasih dalam Tuhan, Musa, doanya kepada Tuhan adalah untuk mengenal Tuhan. Dan doanya tidak berhenti di situ. Kita terus membaca di ayat 18. Lihat di sini ada sesuatu yang luar biasa. Ayat 18, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Please show me your glory. Kita lihat apakah jawaban Tuhan kepada permintaan Musa tersebut dalam doanya. Ayat 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Lihat di sini, doa Musa adalah supaya kemuliaan Tuhan dipernyatakan. Tapi Tuhan menjawab, wajahku engkau tidak tahan memandang. Maksudnya di sini, jikalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, ia adalah untuk melihat wajah Tuhan. Yang dikasih dalam Tuhan. Di perjanjian lama, tidak ada seorang mampu melihat Tuhan. Karena mereka akan mati. Karena adanya dosa. Yesus Kristus belum lagi datang dan darahnya belum dicurahkan.
Tetapi Musa walaupun tahu kesan daripada melihat wajah Tuhan akan membawa kematian, Musa tetap rindu melihat menatap wajah Tuhan itu. Dalam kata arti lain, Musa rela mati hanya dapat berjumpa melihat wajah Tuhan. Sedemikian juga kita yang berada dalam perjanjian baru yang dikasih dalam Tuhan. Jikalau kita mengenal Tuhan, kita pasti rela mematikan segala hawa nafsu yang kedagingan kami ini. Kita bersama-sama, hidup kita bersama pasti berubah. Dan kesan daripada doa yang benar, apabila kita mulai tidak hanya mengejar tangan Tuhan, meminta Tuhan melakukan segala sesuatu. Apabila kita mulai mencari wajahnya. Lihat di sini ya, kesannya, hasilnya adalah hidup kita bersama. Adalah kisah para rasul, bab 9 ayat 6e, saya baca daripada IMB. Lalu dengan gemetar dan heran, Paulus berkata, "Ya Tuhan, apakah yang Engkau ingin aku lakukan?" Ia tidak lagi meminta Tuhan, doa kita akan berubah, bukan lagi meminta Tuhan melakukan apa saja untuk diri kita, tetapi hidup kita akan berubah. Kitalah yang akan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, bukan lagi apa yang Tuhan boleh lakukan untuk saya, tapi apa yang saya harus lakukan untuk Tuhan." Itulah buah hasil daripada seseorang yang mengenal Tuhan, yang mencari wajahnya. Yang dikasih dalam Tuhan. Marilah kita ubah doa kita. Marilah kita fokus untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Biarlah hidup kami ini langsung berubah. Dan hawa nafsu kita dimatikan. Apabila kita mulai berdoa dengan dasar kehendak Tuhan. Pasti Tuhan menjawab doa kita bersama. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Marilah kita menatap wajahnya. Marilah kita mengejar Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau mengenali Engkau. Kami mau mematikan segala hawa nafsu hidup kami ini. Kami tidak mau lagi berdoa bersifatkan aku mau. Tetapi mulai saat ini Tuhan, biarlah hidup kami selari dengan apa yang Engkau mau kami lakukan. Demi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Segala kemuliaan kepada Engkau, kami menyembah-Mu. Bapa di surga, terima kasih atas karunia-Mu setiap hari. Di mana kami boleh mempelajari firman-Mu Tuhan. Ubahlah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.